Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa yakin kalau sebuah kutipan dari ribuan tahun lalu itu beneran asli? Nah, para cendekiawan muslim di masa awal dulu menghadapi masalah yang persis kayak gini. Dan solusi mereka, wah luar biasa. Mereka menciptakan sebuah sistem investigasi yang super teliti, mirip banget kayak kerjaan detektif modern. Yuk kita bedah bareng-bareng ilmu canggih yang mereka bangun untuk memverifikasi sabda Nabi Muhammad. Semuanya berawal dari sini. Kalimat ini bukan sekedar peringatan biasa loh, ini adalah fondasi dari seluruh ilmu verifikasi hadis. Ancaman yang begitu serius ini menciptakan tekanan yang luar biasa, baik secara agama maupun sosial, untuk menjaga kemurnian sabda Nabi. Taruhannya itu sangat-sangat tinggi. Salah sedikit, apalagi sampai bohong, konsekuensinya abadi. Tapi ada masalah besar. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, situasi politik jadi kacau balau. Berbagai kelompok mulai bikin hadis palsu untuk mendukung kepentingan politik mereka sendiri. Ini jadi krisis misinformasi besar-besaran. Bayangin aja, sesuatu yang seharusnya jadi pedoman suci malah dipakai jadi senjata politik. Nah, pertanyaannya, gimana cara bedain mana yang asli dan mana yang palsu? Nah, untuk melawan banjir hoaks ini, para ulama nggak tinggal diam. Mereka menciptakan sesuatu yang revolusioner, sebuah ilmu yang formal dan sistematis untuk memilah mana fakta dan mana fiksi. Bisa dibilang mereka ini adalah para fact-checker pertama dalam sejarah, lengkap dengan metodologi yang super ketat. Inilah jantung dari sistem mereka, namanya al-jarha wa ta'dil. Secara harfiah artinya mencela dan memvalidasi. Anggap aja ini adalah toolkit canggihnya para detektif hadis kita. Tujuannya satu, memeriksa rekam jejak setiap orang dalam rantai transmisi hadis. Dari orang pertama yang mendengar langsung dari Nabi, sampai ke orang yang menuliskannya ratusan tahun kemudian. Jadi ilmu ini punya dua sisi. Yang pertama, ta'dil. Ini adalah proses validasi. Di sini, para ulama mengumpulkan bukti untuk bilang, oke, orang ini jujur, ingatannya kuat, dia bisa dipercaya. Sebaliknya, ada jar. Ini adalah proses pencelaan, di mana bukti-bukti justru menunjukkan kalau seorang perawi itu lemah, pelupa, atau bahkan pembohong. Jadi hasilnya cuma dua, divalidasi atau dicela, lolos atau nggak lolos. Terus gimana investigasinya berjalan? Wah, ini bukan sekedar nanya, dia orangnya jujur nggak? Ini jauh lebih dalam. Ini tuh kayak penyelidikan forensik terhadap seluruh hidup seseorang. Sebuah background check yang mungkin jadi salah satu yang paling komprehensif yang pernah ada dalam sejarah. Dan coba deh lihat betapa detailnya kriteria mereka. Ini bukan cuma soal kejujuran secara umum ya. Mereka ngecek semuanya. Apa orang ini terlibat riba, pernah kasih kesaksian palsu, curang nggak dalam bisnis? Bahkan hal-hal sepele kayak perilaku di depan umum, contohnya makan sambil jalan, itu bisa bikin kredibilitas seseorang dipertanyakan. Gila kan? Seluruh aspek hidup seorang perawi itu benar-benar ditaruh di bawah mikroskop. Oke, itu tadi soal orangnya. Sekarang kita lihat teks hadisnya sendiri. Tentu aja teksnya juga diperiksa habis-habisan pakai metode cek silang yang canggih. Misalnya, mereka bakal bandingin catatan dari semua murid yang belajar dari guru yang sama. Terus, mereka juga ngecek konsistensi omongan seorang ulama dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, setiap hadis harus sejalan sama Al-Quran. Kalau ada yang bertentangan, wah itu langsung jadi lampu merah. Nih, ada satu contoh nyata betapa ekstremnya metode mereka. Ada seorang ulama namanya Yahya bin Ma'in. Dia mau ngecek keakuratan hadis dari seorang guru. Dan dia nggak cuma datengin 1 atau 2 muridnya. Bukan, dia datengin 18 murid yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk melacak sumber kesalahan dengan presisi setajam pisau bedah. Kalau semua 18 murid bikin kesalahan yang sama, berarti masalahnya ada di gurunya. Tapi kalau cuma 1 yang salah, ya berarti murid itu yang salah. Kebayang nggak sih tingkat ketelitiannya? Nah, hasil dari semua investigasi super ketat ini bukan cuma stempel lulus atau gagal. Para ulama ini mengembangkan sistem pemeringkatan yang sangat detail untuk mengklasifikasikan tingkat kepercayaan setiap perawi. Di sisi yang positif atau yang divalidasi, ada level-levelnya. Peringkat paling tinggi itu sikot, artinya orang ini sangat-sangat bisa dipercaya, ingatannya top banget. Di bawahnya ada soduk, artinya dia jujur, tapi mungkin ingatannya nggak sekuat yang level fikot. Terus ada makbul, yang artinya diterima. Riwayatnya boleh dipakai, tapi mungkin dengan beberapa catatan. Nah, di sisi negatifnya, hukumannya juga sama kerasnya dan bertingkat. Ada yang dinilai doif atau lemah. Yang lebih parah lagi, matruk, artinya ditinggalkan.
Riwayatnya sama sekali nggak akan dipakai. Dan yang paling fatal, kadzab, yang artinya pembohong atau pemalsu. Kalau udah dapat label ini, reputasinya hancur selamanya, bahkan kalau dia tobat sekalipun. Dan ada satu aturan emas dalam sistem ini. Kehati-hatian adalah nomor satu. Jadi, kalau ada bukti yang bertentangan, misalnya, satu ulama bilang si A bisa dipercaya, tapi ulama lain bilang si A ini bermasalah, maka yang menang selalu sisi negatifnya, yaitu celaan atau jarh. Ini pendekatan yang super hati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal. Keraguan sekecil apapun itu sudah cukup untuk membuat sebuah riwayat jadi dipertanyakan. Jadi, apa hasil akhir dari semua kerja keras ini? Para ulama ini nggak cuma kasih nilai, mereka mendokumentasikan semuanya secara detail, menciptakan semacam berkas kasus biografi yang super besar dan jadi warisan sejarah. Skala pekerjaan mereka ini jujur bikin geleng-geleng kepala. Mereka menyusun ensiklopedia biografi raksasa yang fungsinya kayak database profil perawi. Ini memungkinkan ulama di generasi-generasi berikutnya buat ngecek rekam jejak siapapun dengan cepat. Biar kebayang skalanya, kita lihat angkanya. Salah satu pelopornya, Ibnu Sa'ad, di awal-awal saja sudah berhasil mendokumentasikan lebih dari 4.000 biografi. Pada zamannya, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi ini nggak berhenti di situ. Ratusan tahun kemudian, ulama lain seperti Al-Zahabi melanjutkan dan memperluas database ini sampai mencakup lebih dari 11.000 orang. Ini adalah sebuah upaya kolosal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan puncaknya, kita lihat karya Ibnu Hajar, yang database-nya mencakup lebih dari 14.000 perawi. Coba deh kita renungkan angka-angka ini. Ini bukan sekedar buku. Ini adalah warisan intelektual raksasa yang dibangun selama berabad-abad. Semuanya demi satu tujuan, menjaga kebenaran. Kutipan dari Al-Dahadi, ini nunjukin betapa percayanya para ulama sama sistem yang mereka bangun. Mereka yakin banget, lewat metode yang ketat dan kesepakatan para ahli, mereka bisa sampai pada penilaian yang akurat dan adil. Ada sebuah keyakinan bahwa kebenaran itu, pada akhirnya pasti akan terungkap lewat proses ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita semua. Di zaman sekarang, di mana kita setiap hari dibanjiri berita palsu dan misinformasi digital, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari ilmu verifikasi kuno yang usianya sudah 1.200 tahun ini? Mungkin pelajaran terbesarnya adalah betapa pentingnya kita memeriksa sumber. Bukan cuma soal apa yang dikatakan, tapi juga siapa yang mengatakannya dan kenapa kita harus percaya sama mereka. Sesuatu untuk kita renungkan.